senyum manis ente teh hoyongnya ngan resep ini kali kita mah didempul iya pakai bulu mata palsu, bulu irung palsu, bulu kelek palsu, tapi bibir cemberut wae senyum itu sedekah. Tapi bukan berarti tiap lihat kotak infak nah Bu, Pak, seneng nggak nih kalau tiap hari ditatap oleh suami senyum, seneng tidak Bu? Jadi suami ningali ka ibu teh, ibu senang tidak? Nah suami juga senang kalau oleh dilihat istrinya teh senyum. Kalau tadi jangan lakukan ke orang lain yang kita tidak mau orang lakukan ke kita. Nah sekarang lakukan kepada orang lain yang kita senang kalau orang lain melakukan ke kita. Karena ya ada orang teh ngomongnya baik ke kita teh, aduh meni enak, lakukan. Tiap ngomong ke orang lain itu kata-kata yang baik. Apa yang enak kelakuan orang ke kita, tah eta teh ilmu ti Allah supaya kita juga begitu ke orang lain. Tapi tetangga abdi mah loba omongkeun bae. Eta kan bibir maneh. Saya sudah senyum ke tetangga, tapi tetangga saya nggak mau senyum sama saya. Kumaha Bu? Bu, caranya gini, bibir ibu yang mana? Yang ini. Nama kemikiran bibir batu. Itu beda manajemen. Api mengucapkan salam tapi tidak dibalas. Baik sangka, siapa tahu nggak kedengaran. Siapa tahu kedengaran tapi nggak jelas dan ada kurang. Siapa tahu lagi banyak pikiran, tong nyari hati, rugi. Makanya yang kedua, afsus salam bainakum. Di lingkungan kita ini cirinya adalah banyak senyum dan yang kedua tebarkan salam. Bu, dengerin Bu, salam itu doa. Selamat pagi. Nah, siapa yang selamat? Kurang selamat itu. Good morning, siapa yang di goodin? Good morning. Assalamualaikum, semoga engkau diberikan keselamatan. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan rahmat kasih sayang. Wabarakatuh, semoga engkau diberikan kebaikan yang banyak dan langgeng. Cari ucapan salam di dunia ini yang lebih baik dari orang Islam. Gak ada. Gak ada. Ini teh doa. Matakna lamun caroge rada keur galak. Ieu teh kumaha Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiis. Sok aya preman begal. Assalamualaikum Kang. Aduh, teu jantan ya. Teu jantan naon? Teu jantan ngabegal. Salam, doa. Lihat yang lagi jualan, assalamualaikum lah. Ada keluarga tetangga berantem terus, assalamualaikum warahmatullah. Turun rahmat bisa berat, bisa akut. Ada tuh preman di pinggir jalan, ucapkan salam, kenal tidak kenal, karena itu teh doa supaya orangnya selamat, supaya orangnya disayang Allah, supaya hidupnya penuh kebaikan. Salam. Siap tidak nih? 3 senyum, salam, sapa. Kita terus karena datang sebelah-sebelah. Kita mah duduk teh tara menyapa. Ya lalaki ge Jumatan teh ngahenen we juga gitu. Datang telat tuluy bobo, gugah tos wassalamualaikum namanya uwi. Sapa, Pak. Biasakan menyapa. Salah satu pesantren Daruto itu Pak di Australia di kota Perth ada pesantren masjid, santrinya belum banyak tapi sudah ada.
Ciri orang Australia itu resepnya apa? Kalau kita lewat ke rumahnya, good morning, morning, have a nice day. Padahal apa? Jadi enak. Lewat ke depan, good morning. Begitu rata-rata. Enggak ada saya bersepeda jalan kecuali disapa, good morning, morning. Nah, di orang mah hasil mah sapa, tapi nyapanya yang enak. Bejo, seberapa kuintal enak berat teh. Eta lainnya apa? Eta mah bebeskeun. Jangan ngomong yang bikin enggak enak. Juga jangan nyapa yang nanya amal. Ece, menuju saum Senin Kamis ente. Perlu nanya enggak? Jangan, kecuali kita gurunya ya. Sebab kasihan yang ditanya. Artinya ikhlas ya. Gara-gara ditanya, jadi ujian. Cicing wae, sombong. Nyebut ente, bohong. Sumuhun, abdi teh nuju saum. Salaras nama Senin Kamis. Salaras nama saum Yahud. Abdi terus 5 tahun saum. Pasangan saum teh tahajud. Jadi abdi teh tahajud duhai. Saya pahalana gara-gara pertanyaan si Ece. Kau bisa kalau ditanya kahartos sapanya yang enak. Suami istri dandan, Pak, kumaha ya penampilan abdi yang bagus. Teu kenging nyebat ke semak. Eta teh perih kan. Ibu ge tong sok naros wae ka salaki lieur, nyebut geulis da teu pati ya kan? Nyebut butut teu tega, nyebut kesemok bendu. Cicing, Pak, Bapak, sing sabarnya. Pak, pakai baju yang mana ya? Saya sekarang ke pengajian pakai yang kuning, pakai yang biru. Yang mana ya? Pakai yang biru aja Bu. Si Bapak mah nggak tahu warna yang kuning. Ongko nanya, ongko manena nu ngajawab. Ai keluar teh hejo. Cicing, apa tong pipi luhur. Ai makan hejo. Tidak boleh komentar. Antepkeun da si eta nu nganggona ge. Lagi jalan ka ondangan disiku. Naon atuh? Kunaon apa ningali we si eta? Numan pura-pura teu haja. Emang si eta jeung abdi geulisan mana? Atuh geulisan ibu. Bohong. Da manehna ge sadar. Kunaon tong sagala diobrolkeun eta teh akhlak. Dandan mah tos we tong naros kumaha geulis atau hari-hari. Karunya salaki. Senyum, salam, sapa, sopan. Nih lihat nih. Maaf ya ini contoh ya. Bandingkan dengan jempol. Enak mana? Enak telunjuk, enak jempol? Tahu dari mana? Yang udah pernah ngemut jempol. Pakai enak jempol sekarang. Bandingkan dengan tangan terbuka. Mana yang lebih enak? Telunjuk, jempol, tangan terbuka. Nah, kan ada rasanya itu. Cari teh ada rasanya Bu. Ada rasanya ini. Ada rasanya. Sing sopan. Seneng nggak orang sopan kita? Orang juga seneng kalau kita sopan. Sing sopan. Pilih kata-kata terbaik, pilih cara terbaik, eta teh kembali ke kita. Jadi lamun orang sopan ka batur teh yang paling untung kita. Manggil anak teh yang sopan, Bu. Sebab anak teh belajar kesopanan teh dari ibu bapaknya. Pengen anak sopan, pengen tidak. Jadi mana yang harus sopan? Punten, nggak apa-apa, tenang. Mana yang harus sopan? Anak ke orang tua, anak ke orang tua, atau orang tua ke anak?
Dua-duanya. Mana yang harus lebih sopan? Anak ke orang tua ke anak? Dua-duanya. Yang harus Anak orang ke tua ke anak. Sebab anak belajar sopan itu dari orang tua. Jadi kalau anak kelakuannya jelek, eta teh sebagian besar contoh buruk dari orang tua. Sangsara bu punya anak kelakuan jelek mah betul tidak? Oh sangsara. Walaupun ibu tanah luas, kebun bagus, anak bengal malieu. Makanya sing sopan di bumi teh. Terus senyum, salam, sapa, sopan, santun. Naon santun teh? Resep ngelehan. Misal gini, mau ke masjid ya, ayah orang yang lebih tua, tahan dulu. Mana apa di payung? Santun. Jadi orang yang santun tuh senang mengalah demi kepentingan orang lain. Itu misalkan naik angkot, coba ya naik angkot, naik kereta api, KRL non. Kita udah duduk tes ya, bapak-bapak dengerin, duduk tah di kursi di kereta api teh. Tapi di sini ada kakek-kakek udah tua teh berdiri. Nah di dekat pintu juga ada ibu-ibu berdiri hamil besar. Ayo, bagaimana? Kita gimana, mau tetap duduk atau mau berdiri? Berdiri. Yang mana disuruh duduk? ibu hamil. Kenapa ibu hamil? Si bapak dong. Ibu hamil kan berdiri dekat pintu mau turun. Disuruh duduk. Gimana ceritanya? Aduh, selama tengah dinten juga kieu mah. Untung Allah masihan ieu ya. Ayo mengalah. Apa? Lelaki. Dengerin ini ilmu lelaki nih. Pak, ini ilmu santun. Dengar ya. Kalau kita lelaki melakukan kesalahan, jangan banyak bela diri. Kalau kita salah, kalau pengen cepet beres, ngaku. Abdi lepat bu. Salah bapak itu, astagfirullah. Ngaku, minta maaf, bu, hapunten. Bapak teh merasa banyak salah ke ibu teh. Laki-laki salah, ngaku, minta maaf, terus tobat, insya Allah urusan beres. Tapi kalau istri salah, dengar pak, ada beda. Misalkan dia melakukan kesalahannya, uring-uringan lama-lama nyalahkan suami ya gara-gara bapak ya teh. Nah ya itu jadi dia salah, uring-uringan, ambek-ambekan, nyalahin suami. Bagaimana kalau begini? Suami ngaku salah, terus minta maaf, baru beres pak. Kita salah ibu, nggak mungkin dia ngaku. Beda dunia. Mereka ras terkuat. Saya pernah lihat pak di TV di video pak, dulu lucu pisan. Isinya tekir, ayo pak, ngaku, bikin rekaman, minta maaf. Atau bikin rekaman tak? Saya suaminya Ibu Fulana dengan ini menyatakan penyesalan yang sebesar-besarnya dan permohonan maaf kepada istri saya, karena saya sudah ngasih HP terbaru untuk anak gadis tetangga dan juga traktir anak gadis tersebut di restoran yang bagus dan mahal. Semua itu terjadi di dalam mimpi istri saya. Tetap wela laki nu kudu minta maaf sekira-kira. Tapi daripada riba apa mending minta maaf. Manehna nu ngimpi ya. Urang nu kudu minta maaf tapi demi keamanan negara
kosong. Dan yang kedua, saya minta maaf karena waktu saya mau pergi keluar kota, saya nanya ke istri, Bu, mau dibeliin apa, oleh-oleh apa? Nggak usah bawa apa-apa. Terus saya pulang dari luar kota nggak bawa apa-apa. Ternyata salah. Harusnya saya kemana ngomong ngaku kahartos Raden. Raden. Eta demi kedamaian dunia. Toslah tidak pernah rugi. Jadi orang yang sabar. Apa kata saya? Yang terakhir, alhamdulillah. Rasulullah mah Pak Siti Aisyah cemburu kan. Jadi Rasulullah itu dapat kiriman makanan dari istri yang lain di rumah Siti Aisyah. Dikieukeun tah, tong diturutan ya Bu. Karena waktu Aisyahnya masih muda. Pecah. Istri membanting piring. Apa yang dilakukan? Suami ngebanting istri. Bukan. Istri cemburu banting piring. Rasulullah mama jongkok dimutin piringnya tanpa marah. Malah nyebut ke saat yang lain deh, ibumu lagi cemburu. Gitu aja. Sekian baik lah. Dong ribet deh. Terus deh hidup enak, tidak marah-marah. Pak, ada bapak-bapak umur 70 tahun, sehat, seger, awet muda. Abah, apa rahasianya? Kok abah mah sehat wae, seger wae pada 70 tahun? Tahu kata si abah naon? Abdi mah resepna ngan hijinya eta, saya mah tidak mau berdebat. Atas tidak mau berbantah-bantahan. Terus kata pemuda, oh jadi kalau tidak berdebat bakal sehat, bakal awet muda. Cek abdi mah teu mungkin abah gara-gara tidak bertengkar jadi sehat jadi awet muda. Moal teu mungkin. Tahu jawaban si abah? Saya setuju dengan pendapat adik. Beres. Udah dibilangin nggak mau berdebat. Si eta itu setuju makan baik kumaha manehna. Terus teh. Halo? Ya. Ada lagi umur 80 tahun. Deng 80 kan nih di sini. Ada tanah aku pun. Dan baik pakai tetek silapnya. Mau dengar enggak? Sehat, seger, awet muda. Aki, naon rahasiana? Aki teh meuni sehat wae, awet muda. Aki mah hiji hoream ngambek, nggak mau marah-marah kecuali untuk urusan penting. Yang kedua apa Ki? Rahasia kedua mah urusan duniawi teh teu aya nu penting. Anteng we si Aki mah. Aki, itu spion coplok aya nu maling. Dan bae meuli deui. Beres, anteng we. Da lieur ge tetep coplok. Aki, ieu listrik jadi awis. Cabut. Cabut poek bayar. Anteng we si Aki. Deliweuh, Aki ya incu teh bayaran naik. Keluarkeun we jang, kaluarkeun. Kaluarkeun beuleut atuh bayar. Anteng we si Aki mah teu riweuh. Kita mah sagala riweuh. Leres teh kaos kaki butut riweuh. Padahal geus butut bolongan sabeula. Kamana sia kaos kaki abdi? Dilewekeun mah ya. Bu, Pak, mau bahagia enggak? Lapangkan hati ya. Jadi pemaaf tonggen. Terakhir saya bermanfaat bagi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi tahaya orang hadir di depan saya hiji nu tara ngaganggu batur, dua nepi karesepeun. Puncaknya akhlak paling banyak tuh
nggak apa-apa, paling banyak manfaat. Tenang we. Kan sekenyenjeng. Sekedar dari atosan. Jalan situ. Alim ke. Itu ada Pak bagus Pak. Naik bus di luar negeri Pak. Pas naik bus, sabelah sapatuna coplok. Bus nggak bisa berhenti. Etama langsung dibuka sabelah deui karena jendela teh. Oh, mah dialungkeun. Kunaon Kang? Pakai dibuang. Karunya nu nemu ngan sabelah. Mah bisa dipakai. Abdi ge naonan make sabelah. Tasnya itu. Jadi siapa yang paling keren di antara kita, yaitu paling banyak manfaatnya. Jelas aja? Apa? Dengerin nih, mana kira-kira yang bisa bikin bahagia? Jadi orang yang diberi atau yang memberi? Memberi. Atau di? Me. Benar. Jadi apa? Kalau kita ingin bahagia, bukan ingin dibahagiakan, tapi dengan Bahagiakan. pentingna dua teh siga kieu. Pentingna dua. Kamana wae. Aduh. Itu pengen nyebut cadangan aja. Setiap patah kata akan kembali ke siapa? Dari sini matakna tong celetak-celetuk. Udah bisa jadi musibah di ijabah. Cempe hirup hoyong bahagia mah tong secarios. Hari itu nyarios wae. Justru kalau saya di sini tidak ngomong jadi masalah. Nah ulang wae juga. Bicara baik atau Diam. Bu, Pak, dengar ya. Orang takwa itu cirinya alladzina yunfikuna firra'i wa darra. Orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Jadi makin senang kita nolong orang, kita akan ditolong. Wallahu fi aunil abdi makana abdu fi auni akhi. Allah akan selalu nolong orang yang senang nolong. Jelas? Itu si koruptor liar teh, dia malingin, nggak ada bahagianya jadi maling kayak gitu. Tidak ada bahagia dalam dosa. Tidak ada bahagia dalam maksiat. Ada cerita orang bahagia itu cuma dua, iman dan amal soleh. Makanya kenapa kita belajar supaya iman kita kuat, supaya nambah amal. Gitu Pak. Kenapa kita nyari uang? Supaya banyak berbuat kebaikan. Udah pasti maut atuh. Ini kan udah 175 tahun ya. Berarti pendiri ini mah udah pada marah laut kan? Sekarang ini lagi giliran. Punten ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Ini kan tanah teh punya siapa tadi? Punya seseorang. Dan pasti suatu saat mah udahan, betul tidak? Matakna abdi ngabangun pesantren di dinya syariat ya Allah yang ngebangun. Kunaon? Eta teh wakaf. Wakaf itu nanti saya meninggal udah maut abdina, tapi tiap yang sholat, tiap yang ngaji, tiap yang wudhu, tiap yang zikir ngalir pahalanya. Nah dunia mah supaya manfaat, jadi kita mati tetap ngalir manfaatnya. Jelas deh ya. Makanya tong pelit, jangan kikir. Punya makanan bagi, punya uang bagi. Ada orang minta tolong, semampunya tolong. Karena apa?
Karena setiap kali kita berbuat baik pasti balik ke kita. Jadi kalau ingin hidup ditolong Allah harus senang, harus senang. Nah, tapi kuncinya adalah ikhlas. Ya punten ya. Sudah tahu belum ikhlasnya seperti apa? Contoh nyata ikhlas itu diantaranya matahari. Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya, menyinari dunia. terus matahari, ya kan? Pagi tiap hari mana kembali? Atau seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri jantung mah. Yang menonjolkan diri teh ambilnya nyeri, bisul, jerawat, matakna cara lentir mah sering nyeri hati. Iya bu, ibu, tong centil teh, ibu teh capek menghayang katingali gelis teh. Jadi tahan napas dah yang kempler. Iya, hati-hati yang pakai bulu mata palsu tiasa berotot iya nana kicet kan berat tadi. Tapi sok lah urusan ibu-ibu biasa-biasa lah capek ya nggak. Halo, bu, ibu. Ya. Atau seperti gula, terang teh gula pak. Teh manis karena gula disebut tidak gula. Air kopi disebut tidak kopi, sebut. Tapi gula tak pernah disebut, padahal dia yang bikin manis. Martabak manis, cara disebut martabak gula, padahal gula yang bikin manis. Tapi giliran martabak telur disebut kasih telur. Tapi giliran penyakit, ya bapak teh jika penyakit gula ya. Tapi gula mah nyeri hati. Tetap manis sih. Nah harusnya gitu. Dimanapun kita berada terus bade nganuhunkeun, bade teu nganuhunkeun, bade ngahargaan, bade teu ngahargaan, kan sih. Makanya diajarkan oleh Rasulullah mah amal itu ikhlas. Bu, Pak, kalau kita berbuat baik Allah tahu tidak? Jawab. Tahu. Jawab. Tahu. Allah lihat tidak? Lihat. Bagaimana? Apakah setiap kebaikan kita ada balasannya? Tidak. Ada balasannya? Tidak. Mungkin enggak Allah lupa ngebalas? Tidak. Mungkin tidak Allah tidak ngebalas? Mungkin enggak ketukar balasannya? Tidak. Mungkinkah ada yang bisa menghalangi? Tidak. Enggak bisa. Kalau kita berbuat baik orang tidak berterima kasih gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Perlukah kita menceritakan kebaikan kita? Tidak. Perlukah kita nunggu orang lain berterima kasih? Tidak. Perlukah kita nunggu orang lain balas budi? Tidak. Perlu tidak? Tidak. Kalau orang gak terima kasih gimana? Gak apa-apa. Kalau orang gak balas budi gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau ibu bapak bisa ikhlas seperti itu, akhlak dijamin mulia. Tah sakitu wae. Satu, saya aman bagimu tong ngaganggu sasaha. Dua, saya menyenangkan bagimu. Yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Sing ikhlas. Insya Allah kita akan memiliki akhlakul karimah, hidup bahagia, pahala melimpah, meninggal husnul khotimah, dikubur jadi teman, surga juga paling tinggi berkah dari akhlakul karimah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman sedikit boleh? Jadi pengajian di masjid teh sebulan sekali yang adaannya setiap Ahad pekan pertama subuh jamaah. Mangga kan itu insya Allah habis ceramah kita sarapan sama-sama di sana. Bahkan kalau lagi panen bebas makan hasil panen sepuasnya
kalau panen cabe ya begitu. Aduh. Nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.